Di era digital yang serba cepat ini, hampir semua hal dalam hidup kita ingin dipermudah dan dipersingkat, termasuk dalam dunia pertanian kita. Baru-baru ini, saya membaca sebuah pertanyaan yang sangat menarik di sebuah forum diskusi. Seorang petani muda dari Kabupaten Bandung Barat melontarkan pertanyaan yang terdengar sangat rasional bagi siapa saja yang ingin mengejar efisiensi. Dia bertanya, "Prof, adakah teknologi yang bisa memproses kotoran ternak dengan cepat tanpa fermentasi dan siap diaplikasikan pada tanaman budidaya kita tanpa ada masalah?" Pertanyaan ini bukan sekedar kalimat biasa. Pertanyaan ini merefleksikan kegelisahan banyak petani dan pekebun saat ini yang menganggap proses fermentasi itu terlalu lama, memakan tempat dan tidak praktis. Mereka berharap teknologi modern bisa memberikan solusi instan, efisien, tanpa risiko, dan hasilnya bisa langsung dinikmati. Namun, benarkah alam bisa dikompromi secepat itu? Mari kita urai secara jujur apa yang bisa dan tidak bisa dipercepat. Salam tani Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ali Maskur Hadi. Hari ini kita akan membedah sebuah tema penting yang sering menjadi perdebatan di lapangan. Teknologi instan pengolahan kotoran ternak antara harapan cepat dan fakta biologis. Seringkali kita terpapar konten tentang teknologi pertanian modern yang menjanjikan solusi kilat, sehingga muncul pola pikir bahwa proses biologis bisa dipangkas tanpa konsekuensi. Namun, disinilah titik rawan pemahaman kita. Banyak yang belum bisa membedakan antara pengolahan fisik seperti pengeringan atau penghancuran dengan pematangan biologis seperti dekomposisi dan stabilisasi. Dalam video ini kita akan melihat fakta ilmiah mengapa kotoran segar belum bisa disebut pupuk. Kita akan bahas resiko nyata di balik keinginan instan. Dan yang paling penting, teknologi apa saja yang secara ilmiah bisa kita gunakan untuk mempercepat proses ini tanpa harus melawan hukum alam. Mari kita bicara data dengan lebih mendalam. Secara mendasar, kotoran ternak memang benar mengandung nitrogen dan nutrisi lainnya. Namun, mari kita jabarkan apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Nitrogen dalam kotoran segar sebagian besar hadir dalam bentuk amonia atau urea. Ini adalah bentuk nitrogen yang sangat galak. Mengapa saya sebut galak? Karena amonia yang tinggi sifatnya korosif. Selain itu, kotoran segar mengandung fosfor dan kalium yang masih terikat dalam senyawa organik kompleks. Artinya, akar tanaman tidak bisa langsung memakannya. Ibarat kita memberi beras mentah kepada bayi. Beras itu bergizi, tapi si bayi belum punya alat pencernaan untuk mengolahnya. Bukan hanya itu, kotoran segar adalah rumah bagi patogen potensial seperti bakteri E. coli atau Salmonella. Ada juga residu hormon atau antibiotik jika ternaknya diberi obat-obatan, serta benih gulma yang masih aktif. Inilah alasan mengapa petugas penyuluh lapangan biasanya sangat cerewet soal pengolahan limbah ternak. Tujuannya adalah mineralisasi, yaitu proses mengubah senyawa organik kompleks tadi menjadi ion-ion anorganik yang bisa diserap akar. Ingat satu hal ini, fisik yang sudah kering atau hancur karena mesin belum tentu sudah stabil secara biologis. Jika kita memaksakan keinginan instan kita, realitas di lapangan akan segera memberikan jawaban yang pahit. Akar tanaman Anda mungkin akan mengalami root burn atau terbakar secara masif. Amoniak yang tinggi sifatnya korosif. Ia merusak rambut-rambut akar yang halus, tempat utama tanaman menyerap nutrisi. Lalu, muncul masalah toxic shock dari senyawa fenol dan asam organik rantai pendek yang dilepaskan selama kotoran segar itu mulai membusuk secara liar di dalam tanah. Ini adalah racun yang memicu stres oksidatif, membuat tanaman terlihat menguning dan kerdil. Mengabaikan fermentasi berarti kita secara sadar mengundang pasukan mikroba oportunistik dan patogen ke area perakaran yang seringkali berakhir dengan penyakit busuk pangkal batang yang sulit diobati. Bayangkanlah kondisi di bawah permukaan tanah itu. Saat kotoran segar mulai terurai tanpa kendali, mikroba pengurai akan berebut oksigen dengan akar tanaman Anda. Terjadi sebuah kompetisi yang tidak adil.
Suhu di sekitar akar akan meningkat karena aktivitas biologis yang sangat agresif, menciptakan lingkungan panas yang mencekam bagi organisme tanah yang menguntungkan. Pada akhirnya, tanah yang seharusnya menjadi rumah yang nyaman bagi tanaman berubah menjadi zona pertempuran kimiawi yang hanya menyisakan kerusakan bagi sistem perakaran yang rapuh. Dalam sistem biologis, kematangan adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar hanya dengan alasan efisiensi waktu. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa yang bisa dilakukan jika kita benar-benar ingin mempercepat prosesnya? Jika pertanyaannya adalah, adakah teknologi untuk mengolah kotoran ternak lebih cepat? Jawabannya adalah ada. Namun, kita harus paham bahwa teknologi ini berfungsi untuk mempercepat proses stabilisasi biologis, bukan menghilangkannya sama sekali. Ada beberapa opsi pendekatan teknologi yang bisa Bapak dan Ibu terapkan. Opsi pertama, pendekatan ekstraksi air, liquid extraction. Inilah metode yang paling mendekati kata instan. Jika Anda butuh nutrisi segera, jangan gunakan kotoran padatnya. Rendamlah kotoran ternak dalam air dengan rasio tertentu selama minimal 24 jam. Dalam 1 hari, air akan mengekstraksi nutrisi yang mudah larut. Namun, ingat prosedurnya. Ambil air saringannya saja, lalu encerkan kembali dengan air bersih, biasanya dengan rasio 1:10. Ini adalah cara tercepat mendapatkan manfaat nutrisi dengan risiko fitotoksisitas paling minimal. Namun, ini hanya solusi jangka pendek, bukan pengganti pemupukan dasar. Opsi kedua, penggunaan bioaktivator dan inokulan mikroba. Anda bisa menggunakan starter mikroba seperti EM4, Trichoderma, atau bakteri fungsional lainnya. Teknologi ini ibarat memberikan bala bantuan tambahan agar proses dekomposisi berjalan lebih masif. Dengan bioaktivator yang tepat, proses yang biasanya memakan waktu 60 hari bisa dipangkas menjadi 21 hingga 30 hari saja. Ini adalah percepatan yang tetap menghormati realitas biologis. Opsi ketiga, teknologi aerasi paksa atau forced aeration. Oksigen adalah kunci. Jika pengomposan tradisional hanya mengandalkan udara alami, teknologi forced aeration menggunakan blower atau pipa-pipa udara untuk memasok oksigen langsung ke dalam tumpukan kotoran. Oksigen yang melimpah membuat bakteri aerob bekerja berkali-kali lipat lebih cepat. Suhu panas yang membunuh patogen pun akan tercapai lebih singkat, sehingga pupuk matang lebih cepat namun tetap aman. Opsi keempat, teknologi vermikompos, bantuan cacing. Menggunakan cacing tanah seperti Lumbricus rubellus adalah teknologi biologis yang sangat efisien. Cacing menghancurkan bahan organik secara fisik dan biologis di dalam perutnya. Hasilnya adalah kascing yang jauh lebih stabil dan kaya nutrisi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pengomposan biasa. Kesimpulannya kawan-kawan, teknologi-teknologi di atas, baik itu ekstraksi air, bioaktivator, aerasi paksa, maupun vermikompos, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka membantu mempercepat proses pematangan, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan waktu yang dibutuhkan alam untuk mencapai stabilisasi biologi sejati. Sebagai pengingat untuk kita semua, 1. Sadari bahwa kotoran segar, meskipun sudah digiling, tetap belum stabil. 2. Gunakan teknologi seperti ekstraksi air atau bioaktivator untuk membantu percepatan proses. 3. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kematangan biologis hanya demi mengejar waktu. Tips dari saya, jika Anda menggunakan metode ekstraksi air, pastikan air rendaman tidak tercium bau busuk yang menyengat. Bau yang benar adalah bau yang relatif netral atau bau amonia yang sudah sangat encer. Jika baunya sangat busuk, itu tandanya terjadi proses anaerob yang berbahaya bagi akar tanaman Anda. Bertani adalah tentang belajar sabar dan bekerja bersama alam. Teknologi modern hadir untuk membantu kita, bukan untuk membuat kita ceroboh. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap
tetap mengedepankan keamanan biologis demi kesehatan tanah kita di masa depan. Pernahkah Anda mencoba salah satu dari teknologi percepatan tadi? Atau mungkin Anda punya kendala saat melakukan ekstraksi air? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi petani lainnya. Terima kasih sudah menyimak narasi panjang ini. Dukung terus edukasi pertanian mandiri dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini agar lebih banyak petani yang memahami bahwa tidak ada jalan pintas tanpa risiko. Sebab pada akhirnya, pilihan bijak seorang petani adalah bekerja dengan alam, bukan melawannya. Saya Ali Maskur Hadi, salam dari tanah yang hidup dan subur.